Hey, welcome to my channel. Perkenalkan aku Dina Avianti. Netizen sering banget mengatakan bahwa Song Joong Ki itu red flag. Sebenarnya apa sih red flag itu? Red flag dalam bahasa gaul sebenarnya ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris ke Indonesia yang di dalam sebuah hubungan artinya itu tanda bahaya bahwa sebuah hubungan itu berlangsung dengan toksik. Sekarang kita akan membahas sebenarnya red flagnya Song Joong Ki itu dari hubungannya dengan Song Hye Kyo itu di mana aja gitu kan. Tanda-tanda bahayanya itu sebenarnya udah kelihatan dari mana aja. Kita flashback lagi ke belakang. Saat Song Joong Ki ditanyai oleh wartawan, dia bilang bahwa dia menikahi Song Hye Kyo ya karena dia seorang yang cantik dan dia adalah Song Hye Kyo gitu loh. Dan Korea netizen di sana itu sebenarnya udah notice itu gitu kan. Kayaknya pertanyaan dan jawabannya itu kayak nggak match dan tidak menunjukkan bahwa Song Joong Ki itu benar-benar mencintai si istrinya. Dan publik itu mengira bahwa Song Joong Ki memanfaatkan ketenarannya dari Song Hye Kyo pada saat itu untuk katrol karirnya dia di dunia entertainment. Tanda-tanda yang kedua adalah Song Joong Ki mengumumkan berita perceraiannya melalui media tanpa memberitahu terlebih dahulu terhadap istrinya yaitu Song Hye Kyo bahwa si Song Joong Ki ini akan melakukan gugatan perceraian. Melakukan kayak tekanan publik agar Song Hye Kyo mau mengiyakan gugatan cerai yang dilakukan oleh Song Joong Ki. Di tanggal 27 Juni 2019 saat Song Joong Ki di hari yang sama melakukan atau memasukkan gugatan perceraian, Song Joong Ki itu diketahui menyaksikan pagelaran musik bersama dengan teman-temannya dan ada juga foto yang menampilkan bahwa Song Joong Ki di situ juga tampil fresh dan ceria gitu loh pada tanggal 27 Juni 2019. Padahal di hari yang sama dia juga melakukan gugatan perceraian. Banyak beredar spekulasi kenapa sih mereka berdua itu berpisah. Yang tersebar ya, aku bilang yang tersebar terlebih dahulu. Jadi yang tersebar dari awal berita perceraian mereka itu merebak di Korea itu yang bisa melakukan gugatan perceraian adalah korbannya. Jadi misalnya sepasang suami istri, suaminya selingkuh. Jadi yang boleh melakukan gugatan perceraian adalah si istri atau korbannya gitu, orang yang tersakiti. Nah, dengan kasus yang dialami oleh Song couple, akhirnya publik menilai bahwa dalam kasus ini Song Joong Ki adalah korban dari perceraian mereka. Jadi dikatakan bahwa Song Hye Kyo ini memiliki orang ketiga. Ada yang bilang bahwa Song Hye Kyo ini memiliki teman yang mesra di China gitu. Dan itulah kenapa sebabnya katanya Song Hye Kyo sering bolak-balik ke Cina gitu. Terus yang kedua adalah rumor bahwa lawan main Song Hye Kyo di drama terakhirnya yaitu Encounter waktu itu yaitu Park Bo Gum menjadi salah satu sebab yaitu orang ketiga dari pihak Song Hye Kyo. Tapi hal itu langsung ditanggepin kan sama agensinya Park Bo Gum kalau ada orang yang bilang kayak gitu, menyebarkan berita yang tidak benar itu akan dituntut secara hukum gitu. Dan dari Song Hye Kyo dan Song Joong Ki juga langsung menindak tegas rumor tersebut bahwa itu nggak benar sama sekali. Park Bo Gum menjadi sebab perceraian dari Song couple. Tapi orang dalam dari kedua belah pihak sebenarnya ada cerita yang lain. Baik dari pihak Song Joong Ki sama Song Hye Kyo, mereka itu bilang bahwa keputusannya Song Joong Ki untuk melakukan gugatan perceraian melalui media itu adalah hal yang tidak disetujui dan tidak disukai oleh teman-teman atau circle mereka. Pihak Song Hye Kyo bilang bahwa Song Joong Ki dalam pernikahan di awal sebelum menikah dan setelah menikah adalah seperti dua sosok yang berbeda dan itu benar-benar mengwujudkan Song Hye Kyo. Apa saja yang dirasakan oleh kedua belah pihak pasti akan ada dampaknya ya.
mereka adalah aktor besar di Korea gitu kan. Dengan adanya berita pengumuman tentang perceraian mereka berdua yang dilakukan oleh Song Joong Ki, saat itu Song Joong Ki itu dalam proyek drama Ardell Chronicles, kalau kalian tahu. Jadi dalam pertengahan drama, kalau nggak salah season kedua, Song Joong Ki itu melakukan pengumuman tersebut, dan dari pihak drama itu katanya menuntut Song Joong Ki sejumlah uang kerugian karena berita perceraian mereka itu lebih booming dan lebih dibahas berminggu-minggu setelahnya dibanding drama yang dilakukan oleh Song Joong Ki. Lalu dampak bagi Song Hye Kyo apa? Dampaknya adalah Song Hye Kyo akhirnya membatalkan casting sebuah drama. Ini adalah drama dengan genre yang lain yang akan Song Hye Kyo lakukan gitu kan. Tapi akhirnya Song Hye Kyo membatalkan casting tersebut karena berita perceraiannya tersebut. Lalu dampak lainnya apa bagi Song Hye Kyo? Song Hye Kyo itu menjadi orang yang terpojokkan gitu loh, karena publik sudah mempunyai asumsi kalau dia digugat cerai, dia adalah sebagai pelaku dalam rumah tangga yang mengakibatkan keutuhan rumah tangganya itu hancur berantakan. Akhirnya dia itu nggak bisa mengungkapkan apa-apa dan tidak bisa membela diri, dan hanya bisa mengeluarkan statement melalui agensinya yaitu UAA yang bilang kalau perceraian mereka itu adalah karena perbedaan kepribadian di antara mereka berdua. Bahkan untuk menghindari sorot kepada dirinya, Song Hye Kyo itu sampai melakukan kegiatan atau tinggal di luar negeri untuk meredam isu-isu yang ada, guys. Tapi sementara itu, yang kita tahu, Song Joong Ki tidak lama setelah itu juga menerima sebuah proyek film. Di masa yang sekarang kita menghadapi berita tentang Song Joong Ki yang akan menikah dengan pacar barunya, dan sekali lagi dia mengumumkan sendiri melalui fan cafe pribadinya. Setelah itu baru Dispatch memberikan kabar dan foto-foto yang dibagikan oleh Dispatch. Aku melihat beberapa kesamaan di fan cafe-nya itu. Jadi record tentang dia mengumumkan pernikahannya dengan Song Hye Kyo, lalu dia record tentang tulisannya dia yang dibagikan kalau dia juga akan menikah dengan Katie itu dengan pembukaan yang sama dan seperti dengan nada yang sama, seperti "Hai, aku Song Joong Ki" gitu-gitu. Kalian boleh cek deh, karena menurutku itu ada kayak kesamaan. Dan setelah itu Dispatch langsung mengumumkan dan memberitahukan tentang foto-foto dan berita-berita tentang Song Joong Ki dan pasangannya. Melihat beberapa fakta, beberapa timing yang menurut aku kayak secara kebetulan banget gitu loh. Jadi ini ya kayak hal yang disengaja oleh si Song Joong Ki. Aku jadi kayak melihat Song Joong Ki menjadi sosok yang lain gitu. Tapi aku tidak mengejudge dia refleks ya. Kalau pendapat kalian gimana? Apakah Song Joong Ki ini benar-benar red flags atau ya memang timingnya aja yang kebetulan gitu? Kita hanya pemerhati aja apa yang mereka lakukan dan udah cukup tahu aja gitu loh. Ya udahlah kalau mereka memang kayak gitu kan, dan keputusan kalian akan tetap menggemari salah satunya atau tidak itu ya aku balikan lagi ke kalian kayak gimana, guys. Sampai di sini dulu cerita aku tentang Song Hye Kyo dan Song Joong Ki. Kalian boleh setuju atau boleh tidak setuju. Sampai jumpa ya di video aku yang lainnya. Dah.